Puji Tuhan. Baik para bapak ibu sekaliannya, kita bersyukur kalau pada 3 hari ini berturut-turut Tuhan menganggap kita menerima kebenaran firman. Kalau tadi persembahan pujian dari 4 sidang, sebenarnya di wilayah ini sudah ada 10 sidang, tapi yang lain-lain mempersembahkannya, bahkan ada jemaat-jemaat yang tidak hadir, seperti Guru Marudun hanya dia dengan istri yang datang, tapi yang lain-lain yang tertinggal karena rasa ketergantungan pelayanan itu kayaknya masih sebatas apa yang dapat dilakukan menurut yang normal-normal, ya. Tapi perlu juga tahu sudah dia kenaknya. Ada tadi Pak Yaitu Sringoringo, bapaknya Guru Sringoringo, karena tidak sakit. Sudah mana itu? Sringoringo, kita dilihat simpang niat. Tapi baiklah, ini saya hanya mengingatkan, kalaupun saya tegur, tetapi memang sudah titik saya seperti itu langsung dimaklumi saya dalam doa-doa seperti itu. Lalu terus kita doakan, di Sarawak lahan gereja kita sudah dibeli oleh 40 tambah. Kemudian bisa dikatakan oleh seorang kota ketua DPRD diberi kemudahan membangun gereja. Itulah sebabnya sudah saya dengar begitu, saya katakan segera beli lahan, segera kita bantu. 2015 saya pikir harus dibangun. Saya akan coba bantu semampu saya. Yang lain kalau untuk bantu saya bersyukur. Jadi dalam hal ini segera, sebab di sana setelah masuk situasi Sringoringo yang telah dipindahkan dari Kota Jambi ini membantu mertuanya karena mertua sudah agak tua, jadi pelayanan di Singkut di backup oleh Sringoringo. Setelah ada dari sana Semarang ke Roh Kudus nyata, kemudian dari Singkut ke paling 30 km Sarawak, dan lahan itu sudah ada sekitar berapa tumpuk? 10 tumpuk, artinya 1000 meter. Jadi ketua DPRD-nya katanya orang penduduk asli di situ, tapi sebenarnya jadi ketua DPRD untuk periode yang baru ini dia umumkan region kita supaya dipermudah dibangun. Kita doakan supaya segera pelayanan ke-11 di kota di Jambi ini. Sebab memang sekitar tahun 2002 kalau tidak salah tahun 2003 saya saat berkhotbah katakan karena ada waktu itu yang meragukan apakah pendeta Sekakang ini dengan pengajaran yang keras bisa bertahan di Jambi ini dengan jemaat-jemaat yang mampu mendengar khotbahnya yang sedemikian tegas. Lalu dalam polemik seperti itu saat saya berkhotbah waktu baptisan air di sekitar Sungai Bahar, terucap dari mulut saya bahwa pendeta Sekakang ini dipakai Tuhan menggembalakan untuk seluruh provinsi Jambi paling tidak 10.000 jiwa. Dan saya imani sampai hari ini, dan kalau saya bertemu dengan pendeta dalam persoalan-persoalannya, saya katakan, bukankah Tuhan sudah katakan kepadamu akan ada 10.000 jiwa di seluruh provinsi Jambi? Lalu itu yang membakar semangatnya, itu yang membuat dia bertahan dalam situasi yang genting, dalam persoalan yang sulit. Sebab memang menelurkan pelayan yang betul-betul melayani Tuhan sebelumnya itu tidak gampang. Itu tidak gampang. Tetapi saudara, dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan ketekunan berdoa, dibutuhkan ketekunan mengajar, dibutuhkan ketekunan untuk tetap melapangkan dada menghadapi kondisi kedanian yang masih kadang muncul
dalam orang-orang yang mengaku sudah terlibat dalam pelayanan. Maka hari ini saya akan baca firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-16. Matius pasal yang ke-16. Tolong baca, atau mari kita baca bersama. Mari kita baca bersama supaya saya berharap rema firman Tuhan bekerja. Dengan demikian saudara dan saya semakin dibangun teguh, dibangun kuat melakukan sebelumnya arah perjalanan hidupmu hanya memandang kepada hidup yang sudah dipersiapkan Yesus itu bagimu. Ayat 21, 22 dan 23. Mari kita baca bersama, yaitu 3, 2, 1, ya. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli orang, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, iblis, engkau suatu utusan Tuhan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Puji Tuhan, puji Tuhan. Para anak Tuhan, ayat yang ke-23 yang penting kita hayat. Ini perlu kita renungkan, sebab ayat ini kemudian ditopang oleh Paulus dalam Roma pasal 8 ayat 8. Dalam Roma 8 ayat 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Perhatikan, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Apa itu yang dimaksud hidup dalam daging? Hidup memakai akal sehatnya, hidup mempertimbangkan segala sesuatu melalui analisa pikiran manusia. Padahal Amsal 3 ayat 5 sudah berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara, betapapun engkau berkata saya anak Tuhan yang setia, saya si tua yang setia, saya pendeta yang setia, tetapi kalau engkau masih bersandar kepada pengertianmu sendiri dan segala sesuatu engkau analisa, apakah itu cocok dilakukan, apakah itu tidak bertentangan dengan hal-hal yang umum, maka di sana engkau tidak akan pernah saudaraku berkenan kepada Allah. Kalau tadi saudara ada hal yang menarik buat saya, bahwa yang dimaksud dengan pembunuh keji, saya sering baca, tetapi makanya saya tulis hal-hal yang perlu saya tahu, saya tetap tulis karena saya ingin berkembang. Barangkali kalau Anda merasa sudah cukup, mungkin tidak ada catatan. Saya selalu tulis khotbah-khotbah tamu-tamu pada umumnya.
Atau kemudian kalau ada podcast tua saya atau belum saya yang salah, saya catat tanggal berapa, lalu saya buatkan tanda supaya satu saat saya ingatkan, diperbaiki itu kesalahan. Sebab apa? Kita ingin mengerti seluruh ajas-ajas pengajaran yang benar, sehingga umat-umat Tuhan yang mendengar bukan menerima apa yang tidak benar, bukan hidup melakukan apa yang salah. Dikatakan tadi adalah penduduk kecil, orang yang tidak mau mengikis dosa, mengajarkan keluar dari dosa. Hanya kalau kau datang kepada Tuhan Yesus, niscaya kau bahagia, niscaya penyakitmu sembuh, niscaya kau berkati. Inilah khotbah yang dinabuhkan banyak gereja zaman ini. Sebab mereka takut menyatakan yang benar. Jangan-jangan jemaatnya tersinggung, lalu keluar dari gereja itu bergabung dengan gereja yang ramah dengan keinginan manusia. Banyak gereja yang ramah. Harus kemudian kalau dia kaya apalagi manggut-manggut pendetanya, silakan duduk paling depan. Apalagi kalau dia pejabat, wah sebentar menurut seperti apa? Udah 2 kali pejabat tinggi jemaat saya, satu hakim tinggi, kemudian kedua kepala pengadilan, ketua pengadilan negeri. Tapi saudaraku, ke kantornya pun saya tidak mau, ke rumahnya pun saya tidak mau kalau tidak diundang khusus. Sebab apa? Saya tidak mau disebut orang mengambil muka kepada orang pejabat tertentu sebab mereka pejabat dunia. Itulah sebabnya selama di Lampung saya tidak mau kumpul di rumahnya kalau tidak diundang khusus. Bagi saya itu satu noda. Terlalu menghormati manusia bagi saya itu satu noda. Sebab saya tidak mau hati mereka tertutup kepada pengajaran firman. Bagi saya manusia itu sama posisinya. Dia orang kaya, dia orang pejabat tinggi, dia orang bijak. Semua itu sama dengan seorang manusia lain. Apapun posisinya, bagaimanapun kondisi hidupnya, sama satu jiwa di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Itulah sebabnya saya tidak pernah memandang rendah kepada orang yang miskin tidak punya apa-apa, sebab mereka sama dengan pejabat tinggi di sana, sama di hadapan Tuhan. Saudaraku, kalau hari ini kita mendengarkan satu pernyataan dari Tuhan Yesus kepada Petrus, yang mana kalau kita baca dari ayat 16 sampai 18, luar biasa Yesus senangnya oleh pengakuan Petrus siapakah Yesus itu. Tolong baca. Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini Aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga." Ya cukup sampai ayat 18. Saudaraku, perhatikan di sini ayat 17. Setelah dikatakan oleh Petrus, engkau adalah Mesias Anak Allah yang hidup. Lalu Yesus berkata 17, kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab
bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Ada kelebihan Petrus, sebab hanya dia yang berani berkata dalam Matius 19 ayat 27, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu. Apakah upah kami dari semua itu? Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu. Apakah upah kami dari semua itu? Saat saya, saudaraku, dikunjungi oleh Kesbang, apa itu namanya, Sospol itu, ya Sospol pada dulu. Saudaraku mengatakan dari 36 tokoh masyarakat Kauba Pak Rumabea ditentukan Pak Wali Kota menjadi salah seorang di dalamnya utusan orang Kristen. Saya katakan kepada beliau, saya tidak punya waktu Pak, dan saya sudah berprinsip tidak akan mencampuri urusan dunia. Cukuplah saya ucapkan terima kasih atas penghargaan Pak Wali Kota. Cukuplah saya menopang dalam doa supaya kondisi Kota Madia kita ini memang kondisi terus dalam keamanan yang demikian indah. Tapi terus didatangi oleh tim, dan nama saya sudah dibuat, sehingga waktu pelantikan dikasih baju-baju dan sebagainya. Saya wakilkan waktu ke Guru Margo, kau yang daftar ke sana, kau yang dilantik. Dan itu dilantik di salah satu tempat Kota Madia oleh wali kota, dan dikasih honor UMR. Tiap hari saya di SMS oleh tim, tapi saya tidak pernah jawab. Sampai kemudian kalau memang tidak aktif, katakan saya tidak akan aktif. Yang susah di situ, teman-teman ini merasa jengkel, kok saya tidak sering datang, tidak pernah datang. Saya katakan apa urusan saya dan urusan dia, bukan saya. Bukankah saya sudah menjadi pelayan Tuhan? Saya mau fokus dulu melayani Tuhan. Lalu kata orang, kenapa tidak diambil honornya? Sampai 2 tahun, sudah 2 tahun, katakan 2 tahun honor jadi dari 1,5 juta per bulan itu sudah berapa? Dan mereka lawan, sebab saya tidak mau aktif di sana, tapi saya mau aktif melayani Tuhan. Saya tidak pernah, saudaraku, mau diberi uang untuk tidak fokus dalam pelayanan ini. Saya tidak pernah ingin dihormati menjadi orang tertentu, sebab bukan kesana saya dipanggil. Apalah persoalan dan apalah posisi dunia ini bagi saya. Sementara saya melayani yang maha tinggi, orang atau pribadi yang menciptakan jagat raya ini, pribadi yang memelihara hidup saya, pribadi yang telah menghendaki saya memberitakan kebenaran firman-Nya di mana-mana dan disertai oleh mujizatnya. Apakah itu masih kurang? Dan tentu itu paling mulia. Saudaraku, di sini saya minta kepada saudara supaya kita menjadi orang percaya ini fokus, berani meninggalkan segala sesuatu. Apalagi kalau kita sudah mau menerima predikat sebagai penginjil, predikat sebagai sintua, predikat sebagai guru injil, predikat sebagai pendeta, harus fokus mengikatkan diri dengan Tuhan supaya kita menjadi satu roh dengan Tuhan. Kita menjadi ciptaan baru yang hidup sesuai dengan pikiran Tuhan, sesuai dengan rancangan Tuhan, sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan untuk kita kerjakan hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Haleluya. Dikatakan tadi, saudaraku, berbahagia engkau Simon,
Yunus sebab bukan manusia dia menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Ada karunia tersendiri kepada orang yang polos. Ada pemberian Tuhan tersendiri kepada yang polos, yang fokus, berani membayar harga, berani meninggalkan segala-galanya. Lalu di situ kalau kita lihat, wah berarti Petrus ini sudah jauh berbeda dengan yang lain. Berarti tidak ada lagi yang kurang lagi. Tetapi saat satu kali Yesus perbincangkan tentang program Allah yang belum diketahui oleh Saul selama ini, yakni dalam Matius 21 ayat yang di sini berkata, waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa dia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Wah, Petrus berkata, kemana ini? Kemana ini? Padahal saat itu Yesus ini, saya percaya dia akan mengalahkan kerajaan Rom dan kemudian mempermalukan penguasa dunia, lalu mendirikan kerajaan Israel yang kokoh. Tentu sebagai murid saya akan menjadi salah seorang kabinetnya. Pikiran terus masih perkara dunia. Kalaupun tadi sudah diberi karunia mengenal Yesus itu siapa. Kenapa? Waktu itu belum ada keperluan Roh Kudus. Sangat terbatas orang mengerti kehendak Allah, mengerti pekerjaan Allah, kalau dia belum penuh Roh Kudus. Dia menganggap sesuatu yang akan terjadi kepada Yesus itu hal yang harus dicoba kemudian digagalkan. Setelah dikatakan di sana bahwa oleh orang-orang yang tidak menghendaki Yesus berbicara tentang firman Allah ini akan disingkirkan, bahkan dikatakan di sini akan dibunuh. Itu berkata, saya akan membela manusia. Atau dikatakan di sini ayat yang ke-22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Kalau tadi Petrus sudah menerima kata Yesus di situ, karunia dari Bapa surga tentang pengenalannya akan siapa Yesus itu. Tetapi sekarang saudaraku, di sini kelihatan kebodohannya yang terlalu. Ada banyak hamba Tuhan yang mungkin sudah banyak pengetahuan dan ditambahkan Tuhan, tetapi tidak mengalami persekutuan dalam keseharian hidupnya dengan Roh Kudus. Maaf saudaraku, kalau saya tahu sejak 1903 ada pelayanan di Indonesia yaitu tentang aliran Roh Kudus. Zaman saya kecil, gereja kita, gereja PPDI, gereja PPDI yang terkenal dulu disebut aliran Roh Kudus. Dan memang kita aliran Roh Kudus sampai hari ini. Jangan ada yang menyebut kita karismatik, karena karismatik itu saudaraku, mereka seperti yang saudara tahu, umpama hari ini dia menjadi jemaat, belum 1 minggu bertobat, mereka dikatakan sudah anak Tuhan. Lalu kalau ada orang mau didoakan, ikut berdoa. Belum tahu pertobatan yang benar, sudah dilibatkan, dan mereka katakan mereka sudah mulai bersukacita, itu namanya gogoro. Melangkah mereka terlalu jauh. Saya pikir mereka tidak memahami dasar pelayanan yang benar. Itulah aliran karismatik. Tapi aliran Roh Kudus disebutkan jemaatnya rata-rata harus dibaptis dulu dengan Roh Kudus,
itulah dulu kepastian seorang disebut anggota gereja. Kalau tidak mengalami penuh Roh Kudus, itu belum sah menjadi jemaat. Kalau hanya pegang buah, Petrus di sini sudah hebat, tetapi terbatas. Sehingga ia tidak mengerti apa yang harus dilakukan oleh Yesus. Bahkan program Allah yang telah dinubuatkan melalui Nabi, bahkan di dalam Yesaya 52 atau jauh sebelum Yesaya 52, di zaman Mazmur sudah dikatakan bagaimana Yesus itu kemudian akan dihina. Mari kita langsung dulu kepada Mazmur pasal 18. Baca ayat 8 sampai 11. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sampai 10 saja. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Ini nubuatan tentang kalau Yesus akan mati, tetapi tetap akan hidup setelah dikubur beberapa hari. Mari masuk kepada Mazmur 22. Ayat 15 mulai baca. Seperti air aku tercurah, dan segala tulangku terlepas dari sentinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling. Lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam lubang maut Kau letakkan aku. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang di atas jubahku. Perhatikan, ini gambaran bagaimana Yesus kemudian terbunuh, dibunuh mereka, dianiaya mereka, dan sesudah itu mereka buang undi tentang jubah. Jauh sebelum Yesus tersalib, padahal Petrus ikut baca ini. Apalagi kalau kita kepada Yesaya pasal 52, masuk kepada Yesaya 53. Mari kita baca sebentar. Mulai ayat 12. Yesaya 52. Sungguh, kamu tidak akan buru-buru keluar, dan tidak akan lari-lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu, dan Allah Israel akan menjadi penolong. Yesaya 52 ayat 13 mulai. Sesungguhnya hamba-Ku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka sudah dengar akan mereka pahami. Teruskan 53. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai tarung ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampak, dan semarangnya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Dia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan, dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggung, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia adalah tulang
dipukul, dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Dan jalan yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Haleluya. Haleluya. Mohon dulu jangan terlalu banyak kamar mandi. Ya. Kesempatan ini tidak setiap saat. Memang kami tidak pintar khotbah. Tapi maksud saya suara yang berbeda barangkali itu sesuatu yang perlu kalian dengarkan. Dan kita tetap hormat Tuhan dalam setiap ibadah. Sehingga dengan itu jamaah kuasa Tuhan kita rasakan. Kalau kita datang untuk mendengar, untuk mengerti bagaimana kita sebenarnya mengembangkan kehidupan kita dipersembahkan sebagai korban yang hidup dan berkenan kepada Allah. Roh Kudus bernama sedemikian rupa kepada kita supaya kita korbankan diri kita, tubuh kita menjadi korban yang berkenan kepada Allah. Itulah sebabnya kalau di Lampung sampai semua saya ajarkan tentang bagaimana menyembah Tuhan dengan tubuh yang betul-betul juga kita persiapkan sebagai korban persembahan yang hidup dan berkenan kepada Allah. Kalau laki-laki kita menyembah Tuhan dengan pakaian yang sopan dan rapi. Ulangan kedua kita berkata, laki-laki haruslah memakai pakaian laki-laki, perempuan haruslah memakai pakaian perempuan. Tolong bacakan ulang. Nomor 2, apa dulu? Saya kurang ingat ayatnya. Ulang. Apa dulu ini? Seorang perempuan janganlah memakai pakaian laki-laki, dan seorang laki-laki janganlah mengenakan pakaian perempuan. Sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kebencian bagi Tuhan Allahmu. Kalau saudara menghadap wali kota dengan istana, jangankan dulu pakaian yang lain, pakai celana jeans. Saudara Bapak, Anda tidak akan dimasukkan oleh protokol sebab engkau tidak menghormati di bawah sang wali kota. Apalagi kalau perempuan cakap pakai celana pendek. Belakang ini saya katakan kepada jemaat saya, kalaupun kalian merubah, saya mohonlah hormati firman Tuhan. Mulai pakaianmu, celanamu tidak berani. Tepat bohong pakai umum, hiduplah cocok rohanku sebagai hamba Tuhan. Apalagi boleh dari tak terhubung sebagai bukan hidup, terpakai buru-buru mah. Ayahmu masih memesannya. Saya waktu pentagisan gereja sini di jalan apa itu di Palembang. Sebelum masuk ke gereja itu ada seorang namanya Juta, polisi air, katakan kepada saya memang terpaksa ke sini beribadah. Jadi kalau memang kalian mau buka perintah kota segeralah, sebab memang saya aslinya perintah kota. Loh, kenapa kau merasa terpaksa dari sini? Dari mana? Dia tahu. Ini perempuannya cantik, bajunya hampir tidak boleh disebut lagi rok. Tidak punya lengan, parfumnya menyengat. Saya duluan, itu pengalaman saya. Terkadang wanita cantik di samping saya dengan rok yang sangat minim. Terus terang, saya bukan kepada khotbah itu. Saya manusia. Terus terang, hati saya bukan kepada khotbah. Apalagi parfumnya menyengat. Makanya gereja Pentakosta Indonesia yang saya usahakan dikoordinir, cobalah kita buatkan kemurnian firman. Jangan kita berkesan
kesempatan kepada iblis merusak hatimu saat beribadah. Pendeta Sitorus ini karena saya ajak masuk menghadiri acara peresmian salah satu gereja di Kota Bandar. Saya lihatlah karena mereka kan pakai adegan atraksi kalau menyanyi. Lalu kemudian ada dari singgung, saya lihat perempuan dan laki-laki berjoget seadanya seperti main dansa di pub. Wah, kalau melihat kiranya mereka, tetapi saya sudah roh perzinahan yang masuk. Saya bilang ayo keluar, kita beri sumbangan kita pulang. Kita beri sumbangan kita, memang sudah saya kasih amplop. Dan namanya saya sebagai kepala sidang yang tentu saya bersuka kita ada gereja baru. Saya tidak tahu orang tua seperti anak kecil mengat. Kenapa? Kita harus betul-betul menghormati hadirat Tuhan. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan banyak seperti itu. Tapi kalau anak sekolah dulu boleh. Makanya saya tidak sebut mau tepuk tangan puji Tuhan, apa beri hormat buat Tuhan, kemudian buat tepuk tangan semua. Saya tidak mengajarkan itu. Jangan kita samakan dengan pemain bola itu Yesus. Kehormatan dia luar biasa sebab itu. Ada salam Pentakosta menyambut memuliakan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Itu namanya memuliakan Tuhan. Ada khusus untuk Tuhan. Kalau orang yang baru jemaat ini pakai celana panjang di gereja tidak apa-apa. Tapi kalau sudah jemaat saya mau penetrasikan dan nasihat mereka pelan-pelan. Identitas Pentakosta adalah pengajaran yang murni, firman yang murni, kehidupan yang murni. Jangan kita beri peluang kepada iblis merusak hati dan jiwa. Jangan karena wah ini kan tidak apa-apa, ini kan sudah maju zaman. Ya kita kan tidak biasa zaman. Kita yang kemudian menerangkan terang itu mengusir kegelapan. Sebab kita disebut kamulah terang dunia. Puji Tuhan. Jangan kita yang dihantam zaman itu. Jangan kita yang dirusak oleh zaman itu kondisi itu. Tetapi kita harus keluarkan kegelapan itu. Oleh karena cahaya kemudian Allah yang ada pada kita. Terserah gereja lain urusan mereka. Saya tidak urus. Oleh sebab itu saudara, di sini sudah banyak ayat-ayat yang dalam kitab para nabi itu baru sebagian kecil, tapi masih terlalu banyak ayat yang menjelaskan tentang datangnya Mesias ke dunia ini dan apa kemudian yang menjadi tugasnya dan bagaimana kemudian dia harus tersalib. Tetapi yaitu Petrus berkata di dalam Matius 16 itu tadi, saya ulangi baca. Ayat 22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berbalik dan berkata kepada Petrus dan nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Dari sini saya tahu setiap orang yang memikirkan apa yang bukan dipikirkan Allah, termasuk kelompok ini. Apa yang dipikirkan Allah, kalau bukan itu yang kita pikirkan. Sebab saudara sudah jelas bagi kita lah bagian tubuh Kristus. Bukankah mulut kita ini berbicara karena ada otak memerintah? Bukankah kaki ini berjalan karena ada otak memerintah? Bukankah mata ini aktif karena ada otak memerintah? Itulah tubuh kita ini. Kita bagian tubuh Kristus. Entah engkau jadi pemimpin di dalam pelayanan ini, atau engkau orang kecil di
di dalam tubuh Kristus itu tidak kelihatan, tetapi kita adalah bagian tubuh Kristus. Dan yang paling jelas disebut di dalam Yohanes 15, Tuhan Yesus itulah sebagai pohon anggur yang benar, dan kitalah ranting-rantingnya. Haleluya. Pernahkah ranting tersendiri keluar dari pohon lalu berbuah di sana dengan lebat? Bukankah langsung kematian? Makanya saudaraku, kalau saya ingat, yaitu Lukas pasal 15, yang mana anak bungsu di sana bertindak gegabah, pikirnya saya ini anak bungsu, apapun permintaan saya pasti kabulkan oleh Bapa. Lalu dengan itu dia katakan, berikanlah kepadamu apa yang menjadi bagianku Bapa. Bapaknya barangkali sudah berbulan-bulan katakan, jangan anakku, sebab engkau mungkin tidak dapat mempertanggungjawabkan ataupun menggandakan apa yang telah kupercayakan kepadamu. Di luar sana engkau terbawa arus, sehingga engkau akan mengalami kegagalan, bahkan kematian. Dia tidak peduli dengan teguran. Lalu ayahnya memberi, tapi ayahnya selalu berkata, ialah suatu saat kalau dia sudah gagal, kalau dia sudah demikian menderita, kiranya dia mau sadar untuk kembali. Kiranya dia mau sadar untuk kembali. Anak Tuhan, sering kita minta kepada Tuhan apa yang tidak kita mengerti untuk memuaskan keinginan kita. Makanya dikatakan, kamu memang berdoa, tetapi kamu tidak menerimanya, karena engkau hendak mempergunakannya untuk memuaskan, yaitu nafsumu sendiri, kata Rasul Yakobus. Ada banyak permohonan doa yang ditolak, sebab bukan untuk kemuliaan Tuhan, tetapi untuk mencari kehormatan kita. Kita minta itu, pergunakan saya Tuhan menjadi hamba luar biasa, supaya orang tahu bahwa saya pelayan yang memang betul-betul punya kualitas. Hati-hati, Tuhan tidak kasih kalau Tuhan mengasihi. Tapi kalau kau katakan, jadilah kehendakmu dalam hidupku, jadilah kehendakmu dalam hidupku. Kalau kau katakan dalam itu, maka akan terjadi di perjalananmu. Engkau akan melihat kadang-kadang Tuhan katakan sesuatu yang tidak kau mengerti, lalu sesudah Tuhan jelaskan, engkau bertindak sesuai dengan apa yang dijelaskan Tuhan kepadamu, lalu engkau tercengang. Oh, luar biasa. Tidak saya minta, tetapi Tuhan kasih. Lalu kau bersyukur, mau tunduk, mau menunggu Tuhan, mau setia kepada Tuhan. Itulah sebabnya kita harus perlu banyak berdoa, meminta apa yang dipikirkan oleh Tuhan, supaya itu yang kita pikirkan, supaya terjadi seperti itu apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Baca dulu satu ayat Galatia 5 ayat 16, atau 2 ayat sampai ayat 17. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ya, perhatikan saudara, kita ingin dipergunakan Tuhan menjadi alatnya, tetapi sementara kita masih hidup dalam keinginan daging, tidak mungkin. Tidak mungkin. Makanya dikatakan, hiduplah oleh Roh, supaya kau kemudian boleh mematikan keinginan-keinginan daging. Hiduplah oleh Roh, supaya kamu bisa mematikan keinginan-keinginan daging, supaya hidup oleh Roh. Maka di sini perlu dikatakan oleh Yesus,
ayat 49. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kekuasaan dari tempat tinggi itu kita hubungkan di Rasul pasal 1 adalah baptisan Roh Kudus. Itulah yang dijanjikan dalam Yohanes 14 bahwa kamu tidak akan bisa tinggalkan dia demikian. Harus sampai ke sana dulu pengalaman dipenuhi Roh Kudus. Lalu sesudah dipenuhi Roh Kudus mulai ikuti ceramahnya, ikuti keinginannya. Kalau tengah malam engkau dibangunkan berdoa tunduk, kalau jam 3 pagi tunduk, kalau disuruh menginjil pergi, entah engkau tidak tahu apa yang kau bicarakan tetapi pergi. Namun harus bicarakan sepenuhnya firman Allah dan tentunya tujuanmu supaya nama Tuhan dimuliakan, dibuat terbawanya orang bertobat kepada Yesus. Saudara dalam Tuhan, ada banyak orang yang kadang-kadang tergesa-gesa. Kita sering membaca koran, saudara, di mana dari berita-berita dunia juga kita dengar. Ada pernah seorang anak kecil membiasakan ayahnya waktu itu, saudaraku, latihan mempergunakan senjata yang dia bawa ke rumah, itu pistol dan sebagainya. Satu saat anak ini hendak main-main dengan bapaknya. Kemudian dia ambil pistol bapaknya ini. Sangkanya itu main-main. Tahu-tahu bapaknya meninggal. Kenapa? Dia anak-anak dikasih pistol. Itu tidak layak. Kerohanian kita harus berkembang dahulu, baru percayakan dia menjadi pelayan. Kerohanian kita kembangkan dulu. Makanya Paulus berkata kepada Timotius, jangan orang yang baru bertobat supaya dia jangan tinggi hati. Jangan orang yang baru bertobat supaya dia jangan tinggi hati. Belum tahu mengontrol diri, belum tahu mengerti apa itu kedewasaan. Kita beri tanggung jawab besar. Makanya saya sering katakan, ada di sini simposium. Saya persiapkan di Tulang Bawang Unit 5 dan mulai Januari ini dia akan di sana. Saya katakan sudah lolos 3 hari 3 malam puasa, sudah teruskan. Sebab engkau harus perlihatkan kuasa Tuhan di sana, baru orang boleh bertobat. Kalau kita melayani biasa-biasa saja dengan khotbah yang pintar, belum tentu orang mau kita bawa kepada Kristus Yesus. Karena yang lebih pintar khotbah banyak di sana, yang lebih hebat khotbah banyak di sana. Tetapi yang sanggup berkata kepada raja, hei jangan keluar, hanya orang-orang yang senantiasa dipenuhi dengan Roh Allah dari sehari ke sehari. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saudaraku, saya mau kita ini semua menjadi seorang yang dewasa pemahamannya, menjadi satu dengan Tuhan, sehingga kita tidak disebut iblis oleh Yesus lagi. Di sini dikatakan saudaraku kepada Petrus, hai iblis, ingatlah kamu, sebab kamu tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Kalau menurut pikiran manusia kan, ya kalau saya disuruh menginjil, ya namanya saya disuruh, jadi harus bertanggung jawab dong. Anak ini, dapur saya, kendaraan saya. Tapi saudara dalam Tuhan, saya katakan kepada saudara, biasanya kalau datang dari satu kerinduan dan karena tahu bahwa kalau saya tidak berbicara kepada mereka, siapa lagi? Sebab saya yang sudah mengerti kehendak Tuhan ini harus berkata-kata dengan apa yang sudah saya alami, apa yang sudah saya nikmati. Dengan demikianlah orang itu kemudian mungkin bertahan di dalam kegalauan perjuangan pelayanan. Saya mengutus pendeta sepanjang ini meja
tanpa alasan. Setelah saya uji beberapa kali, kalau ada orang sakit, kau kesana dulu, doakan dia. Kalau ada orang punya masalah rumah tangga dan kemudian tidak ke ibadah, saya suruh dia, saya uji. Sebab saya mau buktikan, kok tiap hari dia baca Alkitab, apa betul motifnya benar? Tiap hari baca Alkitab, catat lagi, seharian bisa di kamar, catat. Kadang-kadang kita katakan dalam hati, memang bohong, so pun dah pura-pura asal Allah mana-mana tidak bodoh. Saya pikir jangan-jangan manusia sombong sehingga dia pura-pura baca. Tapi setelah saya uji, saya doakan, wah, terangkan, tidak. Dia nangis dan berkata, saya dibuang, saya diberitahukan, saya disuruh dengan seperti demikiannya. Saudara, perjuangan di dalam pertempuran di mana seperti baju diutuskan di tengah-tengah serigala, tinggal di tengah-tengah serigala, bukan sesuatu yang gampang. Mentalmu kalau sudah cukup seperti itu barulah engkau layak sebenarnya. Makanya jangan ada orang berkata saya sudah layak, saya sudah mengerti, saya sudah paham. Iya ini Petrus. Terlalu banyak kebodohan. Anak-anak Tuhan, jangan disangka gampang menjadi gembala sidang. Makanya hati-hati. Sebab kepada engkau bertanggungjawabkan nyawa, roh daripada jiwa, daripada semua yang kau berperan. Makanya kita katakan kepada guru Herman ini, kalau sekiranya dari sidang hanya 3 ke surga, sementara yang lain ke neraka, bagaimana nanti engkau menjawab Tuhan kalau ditanya, kenapa Pak Guru hanya kalian bertiga ke surga, sementara yang lain tidak ke surga? Apa jawabanmu saudara? Ya, hanya diam. Apa jawabanmu? Sejauh mana engkau menggendong, sejauh mana engkau menjadi berjuang untuk membuat mereka? Bukankah saya katakan, semalam-malam gagal, Petrus dan teman-temannya menjalankan, menangkap ikan, tetapi seekor pun tidak dapat. Lalu Yesus kemudian datang, dia pakai yaitu perahunya Simon Petrus. Dia berkhotbah dari sana. Setelah selesai berkhotbah, kepada Petrus ditanyakan, adakah kelompokmu, adakah engkau mendapat sesuatu? Tidak ada, Tuhan. Kalau masuk ke tempat yang tidak, tebarkan jalan. Selama-lama kami telah menebarkan jalan Tuhan, tetapi tidak dapat apa-apa. Tetapi karena engkau berkata, saya akan menebarkan jalan juga. Haleluya. Satu perkataan melenyapkan semua kegagalan yang lalu. Itulah manfaat yang muncul di hati orang yang Tuhan kehendaki untuk bangkit. Bukan karena banyaknya pengajaran yang tapi satu perkataan itu membuat Petrus bertanya, siapakah dia? Siapakah dia ini? Sehingga saya dikatakan, oh tinggalkan jalanmu. Mulai hari ini ikuti saya menjadi jalan manusia. Anak Tuhan, sangat penting kita memiliki urapan sehingga lewat bibir mulut lidah kita terucap perkataan Tuhan, terucap apa yang dikehendaki Tuhan untuk membangun kehidupanmu. Makanya sebelum berkhotbah, mungkin engkau berkhotbah hari ini, tetapi engkau sudah bersiap berkhotbahmu mulai hari-hari. Berdoa lagi hari Kamis, berdoa lagi hari Jumat, berdoa lagi hari Sabtu, baru itu yang mendatangkan sesuatu luar biasa kepada jemaat. Makanya jangan separuh-separuh, jangan amatiran lagi melayani kami. Jangan amatiran lagi. Kalau si iblis setiap hari mengadakan rapat raksasa bagaimana menghancurkan gereja Tuhan, tetapi gereja orang-orang yang melayani Tuhan akan menganggap gampang melayani Tuhan.
Mereka sudah dipergunakan usaha bagaimana menghancurkan gereja Tuhan. Dalam hal ini kita sebenarnya harus lebih lagi menjangkau kuasa Allah, memenuhi kita. Di dalam Amsal pasal 2, pasal 25 ayat 2 ada di situ perkataan yang menyatakan saya bahwa di dalam perkataan itu saya berharap kita semua juga mengerti. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Saudara, kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Anak-anak Tuhan, perhatikan. Tuhan sengaja menutup pengertian-pengertian itu. Dan kalau kita baca 2 Korintus pasal 3 ayat 15, tolong baca. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada seluruh yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka seluruh itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ya, saudaraku, maksudnya kalaupun berkali-kali mereka baca kitab Torah Musa, tetapi cara beribadah yang benar tidak mereka ketahui. Apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup mereka tidak mereka ketahui, sehingga sampai pada zaman Yesus mereka disebut di sana ahli Torah dan siapapun berikutnya tidak ada yang akan masuk surga sebab mereka bodoh di dalam mengerti kehendak Allah. Dan Nabi ayat 16 berkata, ulangi ayat 16 saja. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka seluruh itu diambil daripadanya. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Allah, kata berbalik berarti tinggalkan segala sesuatu, kemudian bersekutu dengan Allah dengan sepenuh hati, bersungguh-sungguh menyatu dengan Allah, maka rahasia-rahasia yang terkandung dalam firman akan tersingkap. Rahasia-rahasia yang kita tidak memahami dan yang harus kita lakukan dalam pelayanan akan dijelaskan buat kita, akan diberikan buat kita. Sehingga seperti dikatakan Paulus dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat 15. Katakan. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi dia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Teruskan. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihatinya? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Harus sampai ke sini kita sudah ayat 16. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Harus kita meningkat sampai ke sini. Menjadi satu pikiran dengan Kristus. Kalau kita sudah menjadi satu pikiran dengan Kristus, saya percaya banyak hal yang harus kita ketahui ataupun yang mungkin kita ketahui dikaruniakan tanpa batas. Dikaruniakan tanpa batas. Apa yang disebut oleh Yesus dalam Yohanes 4 ayat 14 itu akan terjadi. Air yang kita minum, yang kita terima itu, yaitu firman Allah, pengajaran Tuhan, akan menimbulkan mata air yang sungguh luar biasa, menjadi aliran-aliran air yang hidup. Kita menjadi sumber yang tanpa batas, mengaliri tempat-tempat yang kering. Hidupmu menjadi berkat terbesar pada zaman ini, dan selama engkau hidup melayani Tuhan, engkau pasti menjadi alat yang luar biasa, membuat orang berbalik kepada Allah dan bersukacita hidup dalam Kristus, karena engkau dapat menjelaskan pengetahuan yang benar bagaimana hidup yang penuh dengan kesetiaan menyenangkan hati Tuhan, sehingga banyak jiwa engkau menangkan buat Tuhan.
Tuhan Yesus. Coba Bapak saudaraku, apa yang tidak kau minta diberi. Karena Tuhan melihat engkau melayani Tuhan dengan benar. Karena Tuhan melihat engkau sepenuhnya mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan dengan benar. Sehingga apa yang tidak kau minta pun akan Tuhan beri. Engkau tidak dibiarkan menjadi ekor, tetapi engkau akan menjadi kepala. Itulah Ulangan 28 menjanjikan kepadamu di dalam ayat 13 itu atau 12 dan 13. Engkau akan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Tapi memang jangan pakai pikiran manusia. Aduh, kalau saya masih sedikit. Masa cuma seperti ini? Dan apa berbuat? Orang kamu sendiri tidak perlihatkan perbuatanmu. Bagaimana jemaat boleh belajar? Contoh yang harus kita perlihatkan setiap hari terlebih dahulu. Baru jemaat mencontoh. Oleh sebab itu masih banyak hal yang perlu dijelaskan Tuhan buat kita. Tetapi berjuanglah untuk hidup bersungguh-sungguh dalam kebenaran Roh Kudus pertama. Lalu kemudian tunduk setia kepada pimpinan Roh Kudus. Lakukan pelayanan sesuai dengan kehendak Roh Kudus. Baru keinginan daging tidak kau kerjakan lagi. Disitulah engkau menyenangkan hati Tuhan. Bagi Tuhan kemuliaan. Semua kita berdiri. Kita akan pujian. Kita akan punya itu persembahan kita kepada Tuhan. Yakni di sini berembuslah Roh Kudus di tempat ini, dan sekaligus kita masuk dalam doa intiati kita sekarang. Pertama juga kita doakan minyak ini, sehingga dengan urapan Tuhan minyak ini berguna kalau di siapapun, menjadi minyak urapan yang sungguh sebenarnya dari Tuhan untuk membuat mujizat-mujizat yang luar biasa bagi kita semuanya. Berembuslah Roh Kudus di tempat ini. Semua berdiri.